Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap kalian tetap sehat-sehat terus ya. Amin. Gimana puasanya? Lancar pada tamat sampai maghrib? Alhamdulillah, pada hebat-hebat ternyata. Nah, pembelajaran hari ini akan dipaparkan oleh Ibu Putri. Sebelum memulai pembelajaran, coba kalian boleh memposisikan duduk senyaman mungkin agar belajar hari ini nyaman, agar kalian bisa menikmati video pembelajarannya sampai akhir. Lalu kalian boleh menyiapkan alat tulis kalian. Jika ada yang perlu ditulis, kalian boleh menulisnya di buku tulis kalian masing-masing. Kalau begitu, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi hari ini yaitu mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap dong, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan atau yang berkaitan dengan Tuhan. Ingat, huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan atau yang berhubungan dengan Tuhan. Penggunaan yang pertama ya. Nah, ini ada contoh kalimatnya, ada 3 contoh kalimat. Yang pertama, Ibu bacakan ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Yang kedua, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Yang ketiga, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Nah, coba perhatikan kata yang digarisbawahi. Kalimat yang pertama, ada kata Tuhan, T-nya huruf kapital. Kalimat kedua, yang Maha Pengasih, Y sama M-nya memakai huruf kapital. Dan yang terakhir, kalimat terakhir, yang Maha Kuasa, ada kata yang Maha Kuasa, huruf Y dan M-nya menggunakan huruf kapital. Iya, pintar. Sudah paham? Ibu lanjutkan ya. Nah, ternyata huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Yang tadi kan berhubungan dengan Tuhan. Sekarang ternyata huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Contohnya, ini ada 3 kalimat juga nih. Ibu bacakan yang pertama. Keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Yang kalimat kedua, Beni dan keluarganya menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Dan yang ketiga, Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Nah, ingat ya, nama tempat. Coba kita fokus kepada kata yang digarisbawahi. Ada Danau Toba, Selat Sunda, Selat Malaka. Nah, kata-kata yang tadi digarisbawahi merupakan nama tempat. Yang pertama ada Danau Toba. D dan T-nya menggunakan huruf kapital. S dalam Selat Sunda, S-nya menggunakan huruf kapital. Selat Malaka, S dan M-nya menggunakan huruf kapital juga. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang tadi kan sudah membahas mengenai huruf kapital. Huruf kapital digunakan dalam Tuhan, untuk menyatakan Tuhan atau yang berkaitan dengan Tuhan, lalu disimpan untuk menyatakan nama tempat, dan sekarang tanda bacanya nih, penggunaan tanda titik.
Nah, di sini tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Kita perhatikan bersama-sama ya. Kalimat pertama, hari Senin sore, Udin meminta ibu membeli jagung bakar. Titik. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Kalimat ketiga, ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Nah, kalimatnya seperti itu. Coba kita perhatikan setiap kalimatnya. Di kalimat pertama dan di kalimat kedua menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Kalau yang kalimat 3, 4, 5, penggunaan tanda titik digunakan untuk singkatan nama orang. Contohnya seperti Pak M. Bayu. Namanya berarti Pak Muhammad Bayu. Menjadi singkatan, disingkat jadi M. Bayu. Mengerti? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, setelah tadi kita membahas tanda titik, sekarang kita bahas nih tanda tanya. Kalian masih ingat bukan? Tanda tanya yang seperti apa? Digunakannya saat seperti apa? Iya, tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Contoh kalimat tanya diawali dengan 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H yaitu who, what, when, where, why, how. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu berarti isinya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke. Nah, ini ada contoh kalimat tanya. Nah, kita perhatikan ya. Pertanyaannya nih, kalimat yang pertama. Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Kalimat kedua, kalimat tanyanya. Siapa yang membuatmu terjatuh? Kalimat ketiga, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Yang keempat, di mana dia terjatuh? Yang kelima, kapan dia terjatuh? Dan yang terakhir, bagaimana itu terjadi? Nah, ini contoh kalimat tanya. Kalimat tanya di akhirnya menggunakan tanda tanya, bukan tanda titik. Oke? Paham semuanya? Pintar. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak telah menonton videonya sampai akhir dan telah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Putri. Ibu merasa senang sekali loh jika kalian menonton videonya sampai akhir dan menyimak penjelasan dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kalau begitu, Ibu pamit undur diri. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.